Hujan deras mengguyur desa malam itu. Atap rumah papan berderak pelan ditimpa air, suara rintiknya berpadu dengan isak seorang anak kecil di sudut ruang tamu. Gadis itu bernama Julia, baru berusia 10 tahun, tubuhnya kurus, rambut hitamnya basah oleh keringat dan air mata. Di hadapannya, pintu kayu rumah baru saja terbanting keras. Sosok perempuan yang selama ini ia panggil ibu, Bu Desi, pergi, meninggalkan rumah tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Julia hanya bisa tertegun, matanya membesar, tidak percaya pada apa yang barusan terjadi. Bu, jangan pergi, suaranya serak, tertahan di tenggorokan. Namun hujan di luar lebih nyaring daripada tangisnya. Tadi, sebelum pergi, Bu Desi sempat berjongkok, menatap Julia dengan wajah yang tidak lagi penuh kasih sayang. Julia, ibu juga manusia. Ibu juga ingin hidup bahagia. Kau akan mengerti nanti. Itu kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum melangkah cepat keluar rumah, menyusul seorang pria dengan mobil mewah yang sudah menunggu di depan. Bagi anak kecil seusia Julia, kata-kata itu hanyalah pisau yang menoreh perih di dadanya. Bagaimana bisa ibunya yang selama ini menjadi pelindung justru meninggalkannya? Tangis Julia pecah semakin keras. Tubuhnya bergetar, kakinya lemah seolah ingin berlari menyusul, tapi ia hanya mampu terjatuh di lantai kayu. Di belakangnya, seorang perempuan tua berusia lebih dari 60 tahun segera meraih tubuh mungil itu dan mendekapnya erat. Dialah Mbah Yamti, nenek dari pihak ayahnya. Suaranya serak, penuh kesedihan, namun berusaha menenangkan. Wis enduk, ojo nangis. Ojo dipikirke. Ibumu kui, wis kelangan ati. Sing penting kowe isi N2 bapak, isi N2 mbah, katanya sambil mengusap rambut cucunya. Julia menenggelamkan wajahnya ke dada keriput sang nenek. Bau kayu bakar dan jamu yang melekat pada tubuh renta itu menjadi satu-satunya kehangatan malam itu. Ia tak mengerti kenapa ibunya lebih memilih pergi bersama pria kaya, meninggalkan dirinya dan rumah kecil yang penuh kenangan. Beberapa hari setelah kepergian Bu Desi, rumah itu terasa semakin sepi. Tidak ada lagi suara perempuan muda yang biasanya menyiapkan sarapan atau menata rambutnya sebelum berangkat sekolah. Yang tersisa hanyalah Mbah Yamti dengan langkahnya yang sudah pelan dan batuk-batuk kecil di setiap pagi. Ayahnya, Pak Yahya, tidak bisa berbuat banyak. Demi mencukupi kebutuhan hidup, ia harus merantau jauh ke Kalimantan, mencoba peruntungan dengan berdagang sayur di pasar. Kehidupan di tanah rantau keras, penuh persaingan, tapi ia tidak punya pilihan lain. Sebelum berangkat, Pak Yahya sempat berjongkok menatap anaknya yang masih menangis mencari ibunya. Julia, Bapak pamit kerja ya. Bapak orai eso janji kapan eso bali, tapi percayalah, Bapak kerja iki kabeh kanggo kowe. Supaya kowe eso sekolah, eso dadi wong sukses, katanya sambil menggenggam erat tangan mungil Julia. Julia hanya mengangguk pelan, meski matanya masih sembab. Ia terlalu kecil untuk benar-benar memahami arti pengorbanan itu. Yang ia tahu, sebentar lagi ia akan benar-benar sendiri, hanya ada nenek yang semakin renta di sisinya. Hari-hari pun berjalan dengan berat. Namun setiap awal bulan, sebuah amplop coklat datang, entah melalui titipan tetangga, kenalan, atau lewat jasa pos. Isinya uang dari Pak Yahya. Tidak banyak, tapi cukup untuk biaya sekolah Julia dan kebutuhan sehari-hari bersama Mbah Yamti. Mbah Yamti selalu menunjukkan amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Enduk, bapakmu kuisak jane kerja sak abot tekanggo kowe. Nek ora ana bapakmu, piye carane awakmu eso sekolah nganti gede? Ojo lali, yo enduk, ojo nganti kowe ninggal ke wong tua, koyo sing biyen ninggal ke kowe kui, ucapnya pelan, jelas menyindir Bu Desi. Julia hanya bisa mengangguk. Di dalam hatinya, ia merasa hangat, meski ayahnya jauh, tapi kasih sayangnya tetap sampai. Namun, kerinduan tidak pernah berhenti menggerogoti. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan menatap langit-langit kamar, berdoa agar suatu hari pintu rumah itu terbuka dan ayahnya berdiri di sana, meski dengan wajah lelah dan pakaian bau keringat pasar. Sayangnya, hari itu jarang sekali datang. Julia tumbuh besar dengan bayang-bayang kepergian ibunya dan ketidakhadiran ayahnya. Hanya neneknya yang setia, mengisi kekosongan dengan doa dan nasihat. Dan sejak malam hujan itu, di mana ibunya pergi tanpa menoleh lagi, kehidupan Julia berubah. Ia belajar sejak kecil bahwa kasih sayang bisa patah karena harta, bahwa rumah bisa sepi meski ada suara hujan, dan bahwa cinta seorang anak bisa terkoyak tanpa ampun. Apa yang ia alami malam itu meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, luka yang suatu hari akan membuka jalan pada kengerian yang lebih besar.
Waktu berjalan cepat. Tahun-tahun penuh tangis perlahan berubah menjadi hari-hari yang lebih tenang. Julia tumbuh di bawah asuhan Mbah Yamti, nenek yang meski sudah renta tetap menjadi pelindung setia. Rumah papan sederhana itu kini menjadi saksi kebersamaan mereka. Setiap pagi, Mbah Yamti duduk di kursi bambu dekat jendela, menyiapkan sarapan ala kadarnya, nasi hangat dengan sayur bening atau tempe goreng. Julia, dengan seragam sekolahnya yang selalu rapi, akan membantu menyapu halaman sebelum berangkat. Meski hidup sederhana, Julia tidak pernah benar-benar merasa kekurangan. Amplop kiriman Pak Yahya selalu datang tepat waktu setiap bulan. Dari uang itu, kebutuhan mereka tercukupi, bahkan Julia bisa membeli buku-buku baru yang ia sukai. Mbah Yamti sering berkata dengan nada bangga, "Enduk, bapakmu kui pancen wong sregep. Senajan adoh, atine tetep anak kene kanggo kowe." Ucapan itu membuat Julia belajar menghargai setiap rupiah yang dikirim ayahnya. Ia berusaha keras di sekolah, selalu mendapat nilai baik, seolah ingin membuktikan bahwa jerih payah sang ayah tidak sia-sia. Masa remajanya pun ia jalani tanpa banyak keluhan. Ada kebahagiaan kecil, makan bersama nenek, berbagi cerita dengan teman sebaya, bahkan sesekali mendapat kabar lewat telepon singkat dari Pak Yahya. Bagi Julia, itu sudah cukup. Ketika akhirnya ia lulus SMA dengan nilai memuaskan, Pak Yahya mengirim uang lebih banyak dari biasanya. Pesan singkat yang ia titipkan lewat telepon membuat hati Julia bergetar. Sekolah sing tenanan enduk. Kowe kudu dadi wong sing luwih apik tinimbang bapakmu. Ojo gampang nyerah. Dengan doa dan dukungan itu, Julia berhasil masuk ke salah satu universitas di kota. Ia memilih tinggal di kos, meski setiap akhir pekan masih sering pulang menemui Mbah Yamti. Hidup di perantauan mengajarkannya kemandirian. Julia belajar memasak sederhana, mengatur uang bulanan, bahkan sesekali memberi kabar pada ayahnya meski jarak membuat mereka jarang bertemu. Dunia terasa mulai terbuka baginya. Ia tidak lagi menjadi gadis kecil yang ditinggalkan, melainkan perempuan muda yang berjuang menata masa depan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, di halaman kosnya, seorang perempuan paruh baya berdiri menunggu. Pakaian mewah, tas bermerek, dan wajah yang dulu pernah ia kenal, meski samar. Julia tertegun. Jantungnya berdegup tak karuan. Itu Bu Desi. Ibunya yang telah meninggalkannya sejak usia 10 tahun. Julia, suara itu lirih, namun jelas. Ada getar yang sulit ia artikan. "Ibu, minta maaf." Sejenak Julia membeku. Kenangan masa kecil menyerbu, pintu yang terbanting, tangisan yang pecah, punggung yang tak pernah menoleh. Tangannya mengepal. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berlari memeluk, tapi lebih besar lagi luka yang membuatnya ingin menutup pintu. Ibu tahu, kau pasti marah. Ibu salah. Ibu bodoh. Tapi beri ibu kesempatan nak, Bu Desi mencoba meraih tangannya, namun Julia mundur selangkah. Di dalam dada Julia, perang batin dimulai. Bagaimana mungkin seorang ibu yang menghilang selama bertahun-tahun kini muncul kembali begitu saja, membawa maaf di bibirnya? Hari yang tadinya tenang berubah menjadi awal dari keguncangan besar. Kehidupan Julia yang sederhana bersama neneknya kini terancam diguncang oleh masa lalu yang kembali datang. Sejak pertemuan itu, Julia mencoba menjaga jarak. Baginya, wajah Bu Desi hanya membawa luka lama yang sulit dihapus. Namun, sang ibu tidak berhenti mendekatinya. Hampir setiap minggu, Bu Desi datang ke kos atau menunggu di gerbang kampus dengan mobilnya yang mengilap. Awalnya Julia selalu menolak. "Ibu, aku nggak butuh ini semua. Aku sudah cukup dengan uang dari bapak." Begitu kalimat yang sering ia ucapkan setiap kali Bu Desi mencoba menawarkan sesuatu. Namun, Bu Desi seolah tidak kenal lelah. Suaranya lembut, tatapannya penuh rasa bersalah. "Julia, dengarkan ibu. Ibu hanya ingin menebus kesalahan dulu. Biarkan ibu melakukan sesuatu untukmu." Suatu sore, Julia mendapati sebuah kotak kecil di meja kosnya. Teman kos bilang, seorang perempuan cantik paruh baya menitipkannya. Saat dibuka, di dalamnya ada ponsel baru keluaran terbaru, jauh lebih mahal dari apa yang bisa ia beli dengan uang bulanan dari ayahnya. Julia terdiam lama, menatap benda itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia ingin menolak, ingin mengembalikan, tapi jujur, ada sedikit rasa bahagia saat menggenggamnya. Ada bisikan dalam hati kecilnya, apakah ini caranya ibu menunjukkan sayang? Hari-hari berikutnya,
Bujukan itu semakin intens. Bu Desi sering mengajak Julia keluar makan di restoran, membawanya berbelanja pakaian, bahkan suatu hari dengan santai menyerahkan kunci motor baru. Ini untukmu nak. Supaya kamu lebih mudah ke kampus. Jangan selalu naik angkot, kan capek. Julia menatap motor itu dengan mata membelalak. Dalam hatinya, perang batin kembali bergolak. Rasanya manis, tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Mengapa seorang ibu yang menghilang bertahun-tahun kini tiba-tiba begitu pemurah? Meski mulutnya kerap berkata, "Ibu nggak perlu repot. Aku nggak mau ini semua." Namun hatinya mulai luluh. Ada bagian dalam dirinya yang selama ini merindukan kehadiran seorang ibu, dan Bu Desi berhasil menyentuh sisi rapuh itu. Namun, di balik senyum manis dan pelukan tiba-tiba, Julia merasakan sesuatu yang ganjil. Bu Desi terlalu memaksa. Setiap kali Julia mencoba menolak, wajah ibunya mendadak murung, seolah tersinggung. Ada rasa bersalah yang sengaja ditanamkan, membuat Julia sulit berkata tidak. Suatu malam, saat pulang dari makan malam bersama Bu Desi, Julia termenung di kamar kosnya. Ponsel baru berkilau di meja, pakaian baru menggantung di lemari, dan kunci motor tergeletak di samping buku kuliahnya. Semua yang ia miliki sekarang seakan menjadi bukti kasih sayang seorang ibu. Namun mengapa hatinya justru merasa gelisah? Ada rasa manis yang aneh, seperti madu yang disembunyikan racun. Julia mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Mungkin ibu benar-benar ingin berubah, gumamnya lirih, menenangkan diri sendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada firasat samar, bahwa semua pemberian itu bukanlah hadiah tanpa maksud. Hari-hari Julia tak lagi sama. Sejak menerima hadiah demi hadiah dari Bu Desi, tubuhnya seolah menolak kehidupan yang dulu sehat. Ia yang biasanya ceria dan bersemangat di kelas, kini sering terduduk lemas, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Di kampus, teman-temannya mulai bertanya. "Julia, kamu sakit? Mukamu pucat banget, loh." Julia hanya tersenyum hambar. "Gak apa-apa, cuma kecapean," jawabnya, meski dalam hati ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih serius. Yang paling membuatnya takut adalah malam hari. Tidur tak lagi menjadi waktu istirahat, melainkan teror. Malam pertama gangguan itu terasa begitu nyata. Julia bermimpi berada di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi cahaya redup seperti dari lampu minyak. Lantai penuh dengan darah mengalir, mengotori telapak kakinya. Di sudut ruangan, ada sesosok bayangan tinggi menjulang, tubuhnya kurus, kulitnya hitam legam, matanya merah menyala menatap lurus ke arahnya. Sosok itu tidak bergerak, tapi suara berbisik terdengar jelas di telinganya. "Darahmu adalah janjiku." Julia terbangun dengan teriakan tertahan, tubuhnya basah oleh keringat. Jantungnya berdetak kencang seakan hendak pecah. Ia mencoba meyakinkan diri itu hanya mimpi, tapi di ujung matanya ia sempat melihat bayangan hitam berdiri sebentar di pojok kamar kos. Sejak malam itu, mimpi buruk menjadi rutinitas. Terkadang ia bermimpi dikejar oleh wanita berwajah rusak yang menyeret rantai, kadang ia terjebak di tengah lautan darah. Paling sering, ia merasa seperti ada tangan dingin yang mencengkeram lehernya, membuatnya sesak hingga akhirnya terbangun dengan terengah-engah. Bayangan yang mengikuti. Bukan hanya di mimpi. Bayangan-bayangan itu mulai muncul di dunia nyata. Saat berjalan di koridor kampus, Julia melihat siluet hitam berdiri di antara kerumunan mahasiswa. Tapi ketika ia menoleh, sosok itu menghilang. Di kamar mandi kos, ia pernah menatap cermin, dan selama beberapa detik wajahnya terlihat bukan dirinya. Matanya merah, bibirnya hitam membiru, senyum mengerikan menyeringai padanya. Ia sampai menjatuhkan ember air karena saking terkejutnya. Kejadian paling membuatnya trauma terjadi di kelas. Saat dosen sedang menjelaskan, Julia tiba-tiba melihat seekor tangan hitam panjang menjulur dari bawah meja, meraih kakinya. Ia spontan menjerit keras, membuat seisi kelas kaget. Namun ketika semua menoleh, tidak ada apa-apa di sana, hanya lantai kosong. Julia malu luar biasa, tapi ketakutan itu nyata. Setiap kali Julia pulang ke desa untuk menjenguk neneknya, kondisinya semakin mengkhawatirkan. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, sorot matanya kosong seakan tidak tidur berhari-hari. Mbah Yamti yang renta hanya bisa menghela napas panjang. "Ya Allah, opo mana iki sing nyerang anak iki?" gumamnya lirih sambil mengusap kepala cucunya. Suatu malam, ketika Julia menginap di rumah nenek, gangguan itu semakin jelas. Sekitar tengah malam, Mbah Yamti terbangun oleh suara ketukan pintu.
Tok, tok, tok. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu. Namun di luar hanya ada kegelapan dan bau melati menyengat yang menusuk hidung. Tidak ada orang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, kecuali suara jangkrik dan angin malam yang dingin. Ketika ia kembali ke kamar, Julia sedang mengigau. Bibirnya bergerak-gerak, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Tubuhnya bergetar, tangannya mencakar-cakar udara. "Embah, tolong, wong iku neng pojokan, endelok aku," suaranya parau, setengah sadar. Mbah Yamti menoleh ke sudut kamar. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam pekat berdiri menempel di dinding, matanya merah menyala. Tatapannya menusuk arah Julia yang meringkuk di ranjang. Nenek itu sontak beristighfar, suaranya gemetar. "Allahu Akbar. Ya Allah, lindungi cucuku." Sekejap mata, bayangan itu lenyap, tapi hawa dingin masih menggantung di kamar. Keesokan harinya, Mbah Yamti duduk termenung lama di serambi rumah. Tatapannya kosong ke arah sawah, pikirannya penuh firasat buruk. Ia bukan orang pintar, tapi pengalamannya hidup membuatnya tahu, ini bukan penyakit biasa. Sejak Bu Desi muncul kembali, hidup Julia berubah drastis. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum dan hadiah-hadiah mewah itu. Sesuatu yang kini mulai menuntut korban. Dengan tangan gemetar, Mbah Yamti berdoa dalam hati. Ia tahu, cepat atau lambat, harus ada yang turun tangan sebelum cucunya benar-benar hilang. Dan hanya satu orang yang bisa ia andalkan, Pak Yahya, ayah Julia, yang jauh di tanah Kalimantan. Mbah Yamti duduk di kursi rotan reot di serambi rumah, wajahnya murung. Semenjak Julia sakit-sakitan, hatinya selalu gelisah. Doa-doanya seolah tak sanggup menepis firasat buruk yang terus datang. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh dari arah kebun bambu di belakang rumah. Seperti ada yang berbisik lirih, namun tidak jelas. "Ya Allah, ada apa ini? Kenapa cucuku seperti terus disiksa?" gumam Mbah Yamti dengan mata berkaca-kaca. Ketika ia memejamkan mata, bayangan samar muncul dalam benaknya. Wajah Bu Desi, mantan menantunya, tiba-tiba terlintas. Lalu, sesosok laki-laki yang tidak dikenalnya, berwajah bengis, dengan mata merah menyala, menggenggam sesuatu yang menyerupai mangkuk berisi darah. Mbah Yamti tersentak, tubuh tuanya gemetar. Ia sadar, ini bukan sekadar sakit biasa. Ada kekuatan gelap yang sedang mengincar Julia. Malam itu juga, dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya. Nomor Pak Yahya masih tersimpan rapi. Jarang sekali ia menelpon menantunya itu, karena tidak ingin merepotkan. Tapi kali ini berbeda. Hatinya berteriak, Yahya harus tahu. Telepon diangkat setelah beberapa dering. Suara berat namun penuh kelelahan terdengar dari seberang. "Assalamualaikum Bu," suara Pak Yahya parau, terdengar seperti baru saja pulang kerja. "Waalaikumsalam, Yahya, ini Ibu." "Yahya, kamu harus pulang," suara Mbah Yamti bergetar, hampir pecah oleh tangis. Pak Yahya terdiam sejenak, dadanya berdegup kencang. "Ada apa dengan Julia, Bu? Jangan bikin saya cemas." Dengan air mata menetes, Mbah Yamti menjelaskan keadaan Julia. Tentang sakit-sakitannya yang aneh, mimpi buruk, bayangan hitam yang sering muncul, hingga firasatnya sendiri yang menunjukkan sesuatu sedang mengintai. Pak Yahya terdiam lama, hanya terdengar tarikan napasnya yang berat. Lalu dengan suara pelan namun penuh ketegasan ia berkata, "Saya sudah lama menduga Bu. Desi, mantan istri saya, ada yang tidak beres sejak dulu. Saya tahu tabiatnya. Saya akan segera pulang. Tolong jaga Julia Bu. Jangan biarkan dia sendirian." 2 hari kemudian, sebuah bus malam berhenti di terminal kecil kota itu. Dari dalam, turun seorang pria dengan wajah keras, tubuh kekar terbakar matahari, dan sorot mata tajam. Pak Yahya. Bertahun-tahun hidup di Kalimantan telah mengubahnya. Ia bukan lagi seorang pria desa yang hanya bisa pasrah. Ada wibawa aneh, sekaligus aura keangkeran yang melekat pada dirinya. Begitu sampai di rumah, ia langsung menghampiri anaknya. Julia terbaring pucat di kamar, tubuhnya kurus, seakan tenaganya terus tersedot. Pak Yahya mengepalkan tangan, amarah membuncah melihat kondisi itu. Ia menyentuh dahi anaknya, lalu merapal sesuatu dalam hati. Ada hawa dingin yang menusuk kulit,
seperti ada yang berusaha menolak kehadirannya. Benar, ini bukan penyakit biasa, gumamnya lirih. Malam itu, setelah Julia tertidur, Mbah Yamti dan Pak Yahya duduk berhadapan di ruang tengah. Lampu temaram membuat suasana semakin tegang. Desi datang lagi Yahya, suara Mbah Yamti pelan, penuh kekhawatiran. Dia sering memberi Julia hadiah. Tapi, saya lihat sorot matanya berbeda. Ada maksud lain yang dia sembunyikan. Pak Yahya menatap lantai, rahangnya mengeras. Saya tahu suami barunya, Bu. Laki-laki itu kaya raya, tapi tidak wajar. Di Kalimantan, saya pernah dengar kabar, dia punya hubungan dengan pesugihan. Dan Desi, dia sudah terlalu cinta dengan harta. Mereka butuh tumbal darah untuk memperkuat perjanjian itu. Julia, anak kita, yang mereka incar. Mbah Yamti menutup mulutnya dengan tangan, terisak pelan. Ya Allah, tega sekali mereka. Pak Yahya menatap ibunya dengan sorot mata berkilat. Bu, saya tidak akan diam. Selama bertahun-tahun di Kalimantan, saya belajar ilmu orang Dayak, ilmu untuk bertahan dari perang santet antar pedagang. Kini ilmu itu akan saya gunakan. Jika mereka benar-benar ingin menjadikan Julia tumbal, maka saya akan hancurkan mereka, sampai ke akar-akarnya. Suasana hening. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Namun di hati Mbah Yamti, ada secercah harapan. Anaknya, Yahya, bukan lagi orang biasa. Dan kini, ia pulang untuk menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Malam itu, di ruang tamu rumah sederhana Mbah Yamti, suasana tegang tak terucapkan. Julia yang terbaring lemah di kamar, sesekali merintih pelan. Mbah Yamti duduk di kursi tua dengan wajah kusut, sedang Pak Yahya menatap kosong ke lantai, rahangnya mengeras menahan amarah. Setelah mendengar semua penuturan sang ibu, tentang Bu Desi yang datang membawa Julia ke sana kemari, tentang perubahan sikap aneh dan pemberian hadiah berlebihan, hati Pak Yahya semakin gelisah. Potongan-potongan firasat buruk yang sempat menghantuinya di Kalimantan kini tersambung membentuk kenyataan yang menyesakan. Jadi benar, Desi, kau tega menumbalkan anakmu sendiri. Batin Yahya, matanya memerah menahan murka. Mbah Yamti memandang putranya itu dengan wajah penuh duka. Yahya, aku takut, setiap malam Julia makin pucat. Bayangan hitam itu sering menampakkan diri, aku sendiri merinding. Aku hanya bisa berdoa, Nak. Aku khawatir ini ulah ibunya sendiri. Yahya mengangguk pelan. Ia sudah bisa menebaknya. Tapi ia tidak ingin membuat ibunya semakin ketakutan. Dalam hatinya, ia tahu, waktunya sudah tiba untuk membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. 13 tahun lalu, ketika Yahya pertama kali merantau ke Kalimantan, hidupnya jauh dari kata mudah. Berniat membuka usaha sayur mayur di pasar tradisional, ia justru masuk ke medan penuh persaingan gelap. Pedagang saling menjatuhkan, bukan hanya dengan cara kotor biasa, tapi juga dengan santet, guna-guna, dan ilmu hitam yang saling bertubrukan. Ia masih ingat jelas malam pertama warung sayurnya terbakar tanpa sebab, padahal siangnya masih kokoh. Atau bagaimana tiba-tiba dagangannya membusuk seketika, sementara lapak sebelah tetap segar. Lebih dari sekali, ia jatuh sakit tanpa alasan medis, tubuh panas dingin seakan dililit sesuatu yang tak kasat mata. Namun Yahya bukan pria yang mudah menyerah. Suatu hari, ia ditolong oleh seorang tetua Dayak bernama Apai Jalong, yang juga pedagang sayur senior. Orang tua itu tahu bahwa Yahya sedang diganggu. Kalau kau ingin bertahan di tanah ini, kata Apai Jalong dengan nada dalam, kau harus belajar menjaga dirimu. Di sini, persaingan bukan sekadar dagang. Kau akan bertarung melawan hal-hal yang tak bisa kau lihat dengan mata. Yahya pun dibawa masuk ke dalam lingkaran kecil para tetua Dayak. Di sanalah ia belajar ilmu penyang, ilmu perlindungan leluhur Dayak yang diwariskan turun-temurun. Ia diajari menjaga energi tubuh, membuat perisai gaib dari doa-doa adat, hingga cara memutus serangan santet. Malam-malam panjang ia habiskan di hutan, ditempa oleh alam dan ritual-ritual keras. Ia pernah dimandikan di sungai tengah malam, tubuhnya dililit daun rumbia, lalu diberi minum ramuan pahit yang membuat kepalanya berputar. Semua itu untuk membersihkan raganya dari energi buruk. Ilmu ini bukan untuk menyerang, pesan Apai Jalong. Ilmu ini untuk melindungi. Tapi jika kau dipaksa, jangan ragu. Karena kebaikan pun berhak melawan keburukan. Sejak saat itu, usaha Yahya kembali tegak.
Tak ada lagi serangan yang mampu menjatuhkannya. Ia dikenal sebagai pedagang jujur yang tahan banting, dan orang-orang mulai segan. Namun, ilmu itu selalu ia simpan. Ia tak pernah bercerita, bahkan pada ibunya sendiri, atau pada Julia. Kini, melihat anaknya sendiri hampir binasa karena niat keji ibunya, darah Yahya mendidih. Ia berdiri dari duduknya, matanya menatap keluar jendela yang gelap. Bu, aku sudah lama diam. Tapi kalau mereka berani menyentuh Julia, aku tidak akan tinggal diam. Mbah Yamti menatap putranya penuh tanya. Apa maksudmu, nak? Yahya menarik napas panjang. Lalu ia menoleh, wajahnya serius. Aku sudah lama belajar ilmu perlindungan, Bu. Ilmu Dayak. Aku tidak ingin menggunakannya, tapi sekarang, aku harus. Mereka sudah keterlaluan. Air mata Mbah Yamti mengalir. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat. Yahya, lakukan apapun untuk selamatkan cucuku. Aku tak peduli apa yang terjadi padamu nanti. Asal Julia bisa hidup. Yahya mengangguk mantap. Aku bersumpah, Bu. Anak itu tidak akan mereka sentuh. Selama aku masih hidup, Julia tidak akan jadi tumbal. Malam itu, setelah Julia tertidur dengan susah payah, Yahya duduk bersila di depan pintu kamar anaknya. Dengan mata terpejam, ia mulai melafalkan doa-doa yang diajarkan Apai Jalong dulu. Suara lirihnya menyatu dengan pekikan jangkrik malam, sementara hawa dingin tiba-tiba merayap masuk ke dalam rumah. Di kejauhan, seekor anjing melolong panjang, pertanda, sesuatu yang tak kasat mata mulai terusik. Malam itu angin bertiup kencang, seolah membawa kabar buruk. Langit tertutup awan pekat, bulan hanya terlihat samar di sela-sela mendung. Di sebuah ruangan besar yang dipenuhi bau dupa, Bu Desi, suami barunya, dan seorang dukun tua tengah mempersiapkan ritual. Di tengah ruangan, Julia terbaring lemah di atas tikar pandan. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya setengah terbuka, namun pandangannya kosong. Tangannya terikat kain merah, kakinya dililit benang hitam. Di sekeliling tubuh Julia, diletakkan sesaji, kepala kambing, kendi berisi darah segar, bunga 7 rupa, dan mangkuk penuh tanah kuburan. Bau anyir darah bercampur asap kemenyan menyesakkan dada, membuat suasana semakin mencekam. Dukun itu duduk bersila, memegang keris berlumur minyak hitam. Suaranya serak saat melantunkan mantra. Sesekali matanya melirik Julia, seolah menunggu saat yang tepat untuk merampas rohnya. Sekarang saatnya, tumbal darah harus diserahkan malam ini, kata dukun itu dengan senyum bengis. Bu Desi berdiri di samping suaminya, matanya berkilat penuh ambisi. Dengan darah anakku sendiri, kita akan semakin kaya, tak ada yang bisa menghentikan kita, ucapnya tanpa ragu. Tiba-tiba ruangan itu terasa bergetar. Dari asap dupa, muncul bayangan-bayangan hitam yang meliuk, berbentuk menyerupai manusia namun tak jelas wujudnya. Suara desisan terdengar, diiringi bau busuk seperti bangkai yang lama terendam. Julia menggeliat, tubuhnya seperti ditarik ke arah bayangan itu. Bibirnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan lagi miliknya, melainkan jeritan samar dari roh-roh lapar. Dukun itu menghunjamkan keris ke tanah, darah dari kendi tumpah, membentuk lingkaran merah di sekitar Julia. Seketika tubuh gadis itu kejang-kejang. Roh halus mulai berusaha menyeret keluar jiwanya, wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit yang luar biasa. Namun pada saat itulah, pintu kayu tua rumah itu terhempas keras. Angin besar masuk, meniupkan bara dupa hingga berterbangan. Sosok Pak Yahya muncul dengan tatapan penuh murka. Tubuhnya tegap, wajahnya tegang, kedua matanya memancarkan cahaya tajam. Berhenti, jangan berani sentuh darah anakku, suaranya bergema keras. Dukun itu mendengus, kau terlambat. Tumbal ini sudah jadi milik kami. Pak Yahya menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Dalam genggamannya, ia mengeluarkan sebuah jimat kecil dari kulit kayu, peninggalan dari guru Dayaknya. Jimat itu berpendar samar, lalu ia genggam erat di telapak tangannya. Kalau roh-roh lapar itu berani mendekat, biar ku bantai satu persatu, teriaknya. Pertempuran pun dimulai. Dari lingkaran sesaji, jin-jin pesugihan muncul dengan wujud menyeramkan, mata merah menyala, tubuh hitam penuh lendir, taring panjang meneteskan darah. Mereka meraung, menyerang Pak Yahya dari berbagai arah. Pak Yahya mengibaskan tangannya, melemparkan mantra Dayak yang ia hafal. Dari telapak tangannya,
keluar cahaya kehijauan seperti api gaib. Cahaya itu menyambar jin pertama, membuatnya menjerit dan terbakar sebelum lenyap menjadi asap. Namun serangan lain datang bertubi-tubi. Salah satu jin mencakar dinding hingga kayu terbelah, bau darah semakin pekat memenuhi ruangan. Api lilin padam, hanya tersisa kegelapan berbalut nyala merah gaib dari ritual. Pak Yahya melompat ke depan Julia, membentengi tubuh anaknya. Tak ada yang boleh menyentuhnya, walau satu helai rambutnya. Pertarungan gaib itu makin mencekam. Suara jeritan jin bercampur mantra sang dukun. Api hitam melesat dari ujung kerisnya, menghantam ke arah Pak Yahya. Namun pria itu melawan dengan sabetan cahaya hijau yang lebih terang, benturan energi itu membuat lantai retak dan dinding rumah bergetar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Julia berteriak lirih, "Ayah, tolong!" Teriakan itu membuat semangat Pak Yahya membara. Ia menyalurkan seluruh tenaga batin yang pernah ia latih di hutan Kalimantan, memanggil pelindung gaibnya, seekor harimau putih raksasa yang muncul dari balik cahaya. Harimau itu mengaum keras, menerkam para jin pesugihan hingga mereka menjerit kesakitan, tubuhnya koyak dan terbakar. Dukun pesugihan panik, namun tetap berusaha melanjutkan ritual. Bu Desi dan suaminya menatap dengan wajah pucat, antara takut dan tamak. Namun bagi Pak Yahya, hanya ada satu tujuan malam itu, menyelamatkan Julia, sekalipun harus membantai semua penghuni gaib yang ada di tempat itu. Ritual pesugihan yang dipimpin sang dukun telah mencapai puncaknya. Asap kemenyan yang pekat memenuhi ruangan, bercampur bau anyir darah ayam hitam yang tadi disembelih. Lilin-lilin merah yang berjejer di sekeliling sesajen bergoyang, seolah tertiup angin yang datang dari dunia lain. Di tengah lingkaran itu, Julia terbaring lemah, wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, napasnya tersengal-sengal. Roh halus yang hendak direnggut sudah mulai terpisah dari tubuhnya, melayang perlahan, ditarik ke arah bayangan hitam besar yang menganga seperti mulut raksasa. Pak Yahya berdiri dengan tubuh tegang, kedua matanya memancarkan kemarahan bercampur dendam. Ilmu yang ia pelajari di pedalaman Dayak ini bergetar di seluruh tubuhnya, seakan menyatu dengan darah dan tulangnya. Dari telapak tangannya keluar cahaya merah menyala, seperti bara api yang siap membakar apapun yang menghalangi. Jeritan makhluk gaib menggema di seluruh ruangan. Jin pesugihan yang menjelma sebagai sosok tinggi berkulit legam, bermata merah menyala, menampakkan wujudnya dengan jelas. Bau busuk menguar kuat, menusuk hidung. Jin itu menggeram, "Anak ini milik kami. Perjanjian sudah disepakati. Darahnya sudah jadi hak kami." Pak Yahya melangkah maju, suaranya berat penuh amarah, "Selama aku masih hidup, jangan harap kau bisa menyentuh anakku." Dukun pesugihan yang memimpin ritual tampak panik. Ia berusaha menguatkan ikatan dengan mantra-mantra kuno, suaranya tercekat, tangannya gemetar. Namun semakin keras ia membaca, semakin kuat pula api gaib yang menyelimuti tubuh Pak Yahya. Aura itu menyalakan ketegangan, membuat ruangan bergetar seperti akan runtuh. Pertarungan pun pecah. Jin pesugihan menerjang, kukunya panjang seperti belati, melesat ke arah Pak Yahya. Dengan sigap, Pak Yahya mengayunkan tangannya, membentuk tameng cahaya merah yang meledak saat bertabrakan dengan cakar jin itu. Dentuman keras terdengar, seperti petir yang menyambar di dalam ruangan. Lilin-lilin padam seketika, hanya menyisakan cahaya gaib dari pertarungan itu. Julia yang setengah sadar mendengar suara-suara mengerikan, jeritan makhluk gaib, gemuruh api, dan suara retakan dari langit-langit rumah dukun itu. Ia hanya bisa berdoa lirih di dalam hati, memanggil ayahnya, memohon keselamatan. Pak Yahya semakin menggila. Ia mengingat semua penderitaan anaknya, semua pengkhianatan mantan istrinya, dan semua keserakahan yang telah menjerumuskan keluarga. Dengan teriakan lantang, ia menyalurkan seluruh kekuatannya. Dari tubuhnya terpancar kilatan api gaib berbentuk naga merah, menyambar jin pesugihan. Makhluk hitam itu meraung kesakitan, tubuhnya terbakar sedikit demi sedikit, hingga akhirnya meledak menjadi abu hitam yang berterbangan dan lenyap tanpa sisa. Namun azab tidak berhenti pada jin semata. Bu Desi, yang sejak awal terobsesi pada kekayaan suaminya, menjerit histeris. Tubuhnya tiba-tiba terhantam balik oleh energi gaib dari perjanjian yang ia setujui. Api tak kasat mata menjilat kulitnya. Ia berlari-lari mencari pertolongan, tapi semakin ia bergerak, api itu semakin membesar. Dalam hitungan detik, tubuhnya hangus, hanya menyisakan teriakan terakhir yang memilukan sebelum ia roboh menjadi abu. Suami barunya pun bernasib sama. Kekayaan yang selama ini ia nikmati ternyata hanyalah tipuan. Begitu jin pesugihan hancur,
seluruh energi pelindungnya lenyap. Tubuhnya meledak bagai tanah liat yang pecah, darahnya muncrat kemana-mana, dan wajahnya melesak masuk ke dalam tengkorak sendiri, meninggalkan jasad yang mengerikan. Dukun pesugihan berusaha kabur, tapi tidak sempat. Dari tanah di bawahnya, muncul tangan-tangan hitam, menarik tubuhnya masuk ke dalam bumi. Ia berteriak, mengutuk, memohon ampun, namun semuanya sia-sia. Tubuhnya lenyap, hanya meninggalkan lubang tanah yang berasap, berbau belerang. Hening. Asap ritual yang hitam berubah menjadi putih tipis, lalu menghilang bersama dengan sisa jeritan gaib. Pak Yahya segera berlari ke arah Julia, mengangkat tubuh putrinya yang masih lemah. "Nak, ayah sudah di sini." "Kau selamat?" bisiknya dengan suara serak, air mata jatuh membasahi wajahnya. Julia membuka matanya perlahan. Meski tubuhnya masih gemetar, senyumnya tipis menghiasi wajah pucatnya. "Ayah," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Mbah Yamti yang datang belakangan setelah mendengar kegaduhan, menangis melihat cucunya masih hidup. Ia menunduk bersyukur, melantunkan doa, berterima kasih pada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk bersama. Pak Yahya menatap langit yang mulai terang. Di dalam hatinya, ia sadar satu hal, tidak ada yang lebih berharga dari darah daging sendiri. Ia menyesal pernah terlalu sibuk merantau hingga membiarkan celah bagi iblis masuk ke keluarganya. Kini, ia bertekad tidak akan pernah meninggalkan Julia lagi. Malam itu berakhir dengan luka, namun juga dengan penyelamatan. Julia selamat dari cengkeraman maut. Pesugihan yang selama ini menghisap darah orang lain telah hancur. Dan Bu Desi bersama suaminya membayar harga dari keserakahan mereka sendiri. Hanya trauma yang tersisa, menghantui Julia. Namun di sisi lain, ada pelajaran besar yang menguatkan hatinya. Cinta seorang ayah, meski jauh di rantau, tetap menjadi pelindung paling kuat melawan segala kegelapan. Matahari pagi menyinari halaman rumah Mbah Yamti yang sederhana. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Julia duduk di beranda, memeluk lututnya, menatap jauh ke sawah yang membentang. Wajahnya pucat, tubuhnya masih lemah, namun matanya sudah tidak lagi kosong seperti beberapa minggu lalu. Ada sedikit cahaya baru, meski samar. Pak Yahya duduk di sampingnya, diam saja, hanya menepuk pelan bahu anak gadisnya. Ia tahu, luka di hati tidak bisa sembuh dalam semalam. Tubuh Julia mungkin sudah selamat, roh dan jiwanya sudah kembali utuh, tetapi trauma, itu hal lain yang jauh lebih dalam. Di dapur, Mbah Yamti menyiapkan sarapan. Tangannya gemetar, namun wajahnya lega. Ia sempat takut kehilangan cucu satu-satunya, sama seperti dulu ia kehilangan anak perempuannya karena ulah Bu Desi. Namun kali ini, Julia tetap di sisinya. Tuhan masih memberinya kesempatan untuk menjaga. "Yah," suara Julia pelan, nyaris seperti bisikan. Pak Yahya menoleh, menunggu kelanjutan kata-kata putrinya. Aku masih takut tidur ya." Kalau pejam mata, bayangan itu suka datang lagi. Suara mereka masih terdengar. "Aku takut dibawa pergi." Pak Yahya menarik napas panjang. Ia tahu rasa takut itu nyata, bukan sekadar mimpi buruk. Bekas ikatan gaib dari pesugihan tidak bisa hilang begitu saja. Tapi ia juga tahu, hanya dengan kekuatan cinta dan keyakinanlah semua bisa dipatahkan. "Anakku," ucapnya lembut, suaranya bergetar. "Selama ayah ada, tidak ada satupun yang bisa mengambilmu lagi. Tidak manusia, tidak jin, tidak siapapun. Kau aman." Julia menunduk, dan untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, ia menangis. Tapi kali ini bukan tangisan ketakutan. Ini adalah tangisan lega, karena tahu ada seseorang yang benar-benar melindungi dan mencintainya tanpa syarat. Mbah Yamti keluar dari dapur, membawa piring nasi dan sayur bening sederhana. "Makanlah enduk. Kau harus kuat. Hidup masih panjang. Jangan biarkan arwah kotor itu terus menghantui pikiranmu." Julia mengangguk pelan. Ia tahu neneknya benar. Hidup harus tetap berjalan, meski jalannya penuh luka. Hari-hari berikutnya, Julia perlahan bangkit. Ia kembali kuliah, meski masih sering merasa cemas. Teman-temannya sempat heran melihat perubahan dirinya, tapi Julia hanya tersenyum tipis tanpa memberi banyak penjelasan. Ia belajar menyimpan luka itu sebagai rahasia, dan menjadikannya pengingat bahwa hidup manusia selalu diuji. Pak Yahya memutuskan untuk tidak kembali ke Kalimantan. Ia memilih tinggal di desa, bekerja seadanya,
agar selalu dekat dengan putrinya. Ia sadar, uang memang penting, tapi bukan segalanya. Apa gunanya kekayaan, jika anak yang dicintai hilang atau menderita? Mbah Yamti semakin sering tersenyum, meski tubuhnya renta. Ia tahu beban keluarga ini tidak mudah, namun ia juga percaya, dengan kasih sayang dan kebersamaan, luka sebesar apapun bisa disembuhkan. Dan Julia, kini tumbuh dengan jiwa yang berbeda. Lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih waspada terhadap manisnya tipu daya manusia. Ia tahu, darah dan harta yang dibangun dengan keserakahan akan selalu menuntut balas. Suatu sore, Julia menulis di buku catatannya. Serakah membawa celaka. Dan cinta, bisa menyelamatkan jiwa. Aku nyaris menjadi korban, tapi cinta ayah menebus semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah memilih jalan hidup yang sama seperti ibuku dulu. Angin sore berhembus, membawa pergi halaman yang terbuka. Namun kata-kata itu tetap tertinggal, bukan hanya di buku, melainkan juga di hati Julia. Sebuah pesan yang kelak akan menjadi warisan batin bagi dirinya, dan siapapun yang mendengarnya.